Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Ansori, NPM 41182191191167. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang penjas adaptif untuk nilai UAS. Dan yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tunanetra. Tunanetra adalah mereka yang tidak memiliki sama sekali atau buta total, hingga mereka yang masih memiliki sisa penglihatan tetapi tidak mampu menggunakan penglihatannya untuk membaca tulisan, bisa berukuran 12 poin dalam keadaan cahaya normal. Dan penyebab dari tunanetra itu adalah dapat terjadi sejak setelah lahir, antara lain kerusakan pada saraf mata atau saraf pada waktu persalinan hamil. Ibu menderita penyakit gonorer, penyakit mata lain yang menyebabkan ketunanetraan seperti trakoma dan akibat kecelakaan. Adapun cara mengajar untuk anak yang berkebutuhan khusus tunanetra adalah sebagai berikut, yaitu satu, metode ceramah, kemudian metode tanya jawab, dan yang ketiga metode diskusi, dan keempat metode sorongan, dan yang kelima yaitu metode bandongan. Dan olahraga yang sering digunakan atau yang sering dilombakan kepada anak yang berkebutuhan khusus tunanetra yaitu sepak bola. Dan yang selanjutnya yaitu tunarungu. Tunarungu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, tunarungu artinya rusak pendengaran dan dianggap lebih baik, halus, sopan, dan formal. Sedangkan tuli tidak dapat mendengar karena rusak pendengarannya dan terkesan kasar. Dan penyebab dari tunarungu antara lain bisa disebabkan oleh mutasi genetik, keturunan dari orang tua, atau terpapar penyakit ketika masih dalam kandungan. Sedangkan tunarungu yang terjadi setelah lahir biasanya disebabkan oleh paparan suara keras dalam jangka panjang, usia, cedera, dan penyakit tertentu, misalnya infeksi. Dan cara mengajar bagi anak yang berkebutuhan khusus tunarungu, yang satu adalah belajar melalui ujaran atau speech reading, dan yang kedua belajar melalui pendengaran, dan yang ketiga yaitu belajar bahasa secara manual, dan yang keempat yaitu pendekatan auditory verbal. Dan olahraga yang sering dimainkan oleh anak yang berkebutuhan khusus tunarungu yaitu snaptip, snowboarding, atau jet ski. Dan yang selanjutnya adalah tunawicara. Tunawicara adalah seseorang yang memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi dan mendengar. Biasanya anak penyandang tunawicara dapat berkomunikasi dengan lewat simbol-simbol tertentu. Secara garis besar, penyebab tunawicara pada anak dapat digolongkan dalam 4 faktor, yakni 1. Faktor sentral, 2. Faktor periferal, ketiga faktor lingkungan dan emosional, dan keempat campuran. Aktivitas intervensi berbahasa, terapi artikulasi, dan terapi oral motor. Dan cara mengajar untuk anak yang berkebutuhan khusus tunawicara, terapis akan melatih kemampuan berbahasa dan berbicara pada anak dengan melibatkan pada kegiatan one-one, kelompok kecil, maupun di kelas yang lebih ramai. Kegiatan yang dilakukan oleh Setis Travis dapat bervariasi antara lain 1. Aktivitas intervensi berbahasa, dan yang kedua yaitu terapi artikulasi, dan yang ketiga yaitu terapi oral motor. Dan biasanya orang yang menyandang disabilitas tunawicara biasanya memainkan olahraga yang pertama adalah beach hair basketball, dan yang kedua yaitu memanah, dan yang ketiga berlayar, dan yang keempat yaitu sepak bola. Dan yang selanjutnya yaitu tunagrahita. Tunagrahita adalah sebutan bagi orang-orang dengan kemampuan inteleksi dan kognitif yang berada di bawah rata-rata dibandingkan anak pada umumnya. Kondisi ini dapat terjadi pada bayi setelah dilahirkan, sejak bayi dalam kandungan, dan proses persalinan. Faktor penyebab tunagrahita adalah faktor genetik atau fisiologis.
Ketika masih berada dalam kandungan, bayi dapat mengalami gangguan kromosom atau penyakit bawaan dari ibu, atau adanya penyakit eksternal seperti alkohol, obat-obatan, dan racun yang mempengaruhi pertumbuhan otak janin. Dan metode belajar yang cocok untuk anak yang berkebutuhan khusus tunagrahita yaitu yang pertama yaitu metode argumentasi, dan yang kedua metode bermain, ketiga metode kawan sebaya, dan keempat yaitu metode ceramah, dan yang kelima yaitu metode tanya jawab. Dan olahraga yang sering digunakan untuk anak yang berkebutuhan khusus tunagrahita yaitu adalah olahraga boce. Boce adalah pergabungan antara bowling dan biliar. Yang selanjutnya yaitu tunadaksa. Tunadaksa adalah anak yang memiliki cacat fisik tubuh dan cacat ortopedi. Tunadaksa berasal dari kata tuna yang berarti rugi atau kurang, dan daksa yaitu berarti tumbuh. Penyebab dari tunadaksa, hasil diskusi menyimpulkan bahwa individu yang mengalami tunadaksa adalah akibat dari polio, kecelakaan, keturunan, cacat sejak lahir, kelayuan otot-otot, peradangan otak, dan kelainan motorik yang disebabkan oleh kerusakan pada pusat saraf. Dan metode yang cocok untuk mengajar anak yang berkebutuhan khusus tunadaksa yaitu metode pengajaran yang dapat digunakan adalah ceramah, diskusi berkelompok, dan praktek. Dan olahraga yang cocok untuk anak yang berkebutuhan khusus tunadaksa adalah push up. Yang kedua adalah seated knee-lift. Yang ketiga yaitu set double contraction curl, dan yang keempat yaitu sit double shoulder press. Yang selanjutnya adalah tuna laras. Tuna laras adalah individu yang mengalami hambatan mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Individu tuna laras biasanya menunjukkan perilaku penyimpangan yang tidak sesuai dengan norma aturan yang berlaku di sekitarnya. Tuna laras dapat disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksternal atau pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Faktor penyebab anak yang berkebutuhan khusus tunalaras yaitu keturunan atau genetik, neurologis, faktor biokimia, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Faktor biologi dapat terjadi ketika anak mengalami keadaan kurang gizi, mengidap penyakit, psikotik, dan trauma atau disfungsi pada otak. Dan cara yang mengajar yang cocok untuk anak yang berkebutuhan khusus tunalaras adalah mengetahuilah apa yang dia inginkan, dan yang kedua berikan pola belajar take and give, dan yang ketiga tidak memaksakan kehendak yang memaksa, dan keempat berikan ruang pada anak untuk berkembang, dan yang kelima berikan batasan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, dan yang terakhir adalah terapkan pola kasih sayang dan perhatian guru dalam kegiatannya. Dan olahraga yang biasanya dimainkan oleh anak yang berkebutuhan khusus tunalaras yaitu berenang, berkuda, yoga, jogging, lari, dan bowling. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.